nggak tahan, apalagi psikologi seorang ibu hamil pada saat itu menerima kenyataan suaminya selingkuh. Begitu istrinya sakit hatinya, suaminya malah KDRT, akhirnya istri ini memutuskan untuk bercerai. Diceraikan dalam kondisi hamil. Sudah mental drop, secara psikologi udah luar biasa drop, jatuh mentalnya. Perempuan ini berbaik sangka sama Allah. Melahirkan, dia pun harus melahirkan sendirian, dan akhirnya dia pun harus merawat bayi itu sendirian, mengasuh bayi itu sendirian, mencari ma'isyah untuk bayi itu sendirian. Berperan semuanya, yang merawat, yang mencari rezeki untuk bayinya dan seterusnya. Suaminya udah pergi dengan wanita lain, dengan entah apa kabarnya hari ini, entah. Malu, pasti malu. Pada saat itu beliau cerita di 2011-an, malunya bukan main. Ditinggal dalam keadaan hamil. Ketika anaknya melahirkan harus sendirian, tertatih-tatih mencari sendirian. Tapi dia yakin selama manusia hidup, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Bahwa beliau yakin Allah yang jamin rezekinya, Allah yang akan mengkaruniai segala macam kebaikannya, maka beliau berbaik sangka sama Allah. Dan yang beliau lakukan setelah beliau ditinggalkan laki-laki yang berbuat aniaya, memperlakukannya seperti sampah, yang beliau lakukan bukan menjauh dari Allah, bukan malah berbuat sesuatu yang tidak Allah sukai, tapi makin menguatkan beliau untuk semakin dekat kepada Allah. 2011 lagi drop-dropnya, 2012 mulai bangkit, 2013 bertambah bangkit, tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama Allah. Puncaknya ketika 2011 dianggap sampah oleh laki-laki yang salah, dia terus memperbaiki dirinya. 2014 dia dilamar seorang laki-laki pemilik tour and travel, dan dia menikah dengan laki-laki itu, sehingga sekarang yang dulunya dianggap sampah oleh laki-laki yang salah, sekarang diratukan oleh laki-laki yang benar-benar memuliakan beliau. Sekarang tiap tahun haji furoda bintang 5, dan sekarang setiap kali galau healingnya umroh. Aduh pusing nih, umroh yuk. Aduh lagi gelisah hatiku, healingnya umroh yuk. Langsung pesan tiket umroh. Karena pemilik tour travel bintang 5 terus. Akhirnya beliau mengkisahkan ini, lalu diizinkan untuk menceritakan tanpa menyebut nama untuk jadi pelajaran. Wahai para muslimah, mungkin ada di kondisi yang sama, atau mungkin teman-teman TikTok lagi ngalamin di posisi yang sama. Saya sendirian, kenapa kok dulu orang yang pertama saya salah milihnya. Dia ternyata KDRT, keras, dia ternyata nggak bertanggung jawab, dia ternyata selingkuh dan bentuk segala macam-macam yang membuat sakit hati. Allah lewatkan itu jadi kisah sekelibat dalam perjalanan hidup kita, boleh jadi sebagai penghantar untuk dapat kemuliaan yang lebih daripada sebelumnya. Seperti kisah yang tadi, disampahkan di mata laki-laki yang salah dan diratukan oleh laki-laki yang bisa memuliakannya. Maka wanita sebaik apapun, sehebat apapun, semulia apapun, seterhormat bagaimanapun, kalau di tangan laki-laki yang salah akan dianggap hanya seperti sampah. Tapi kalau di tangan laki-laki yang mulia, maka jauh akan dimuliakan, jauh akan diratukan. Cantik tidak menghadirkan cinta, tapi kalau menghadirkan cinta dalam rumah tangga, pasangan kita pasti terlihat cantik. Ada seorang anak muda bertanya, Syekh, sebelum saya nikah saya lihat istri saya. Wahai Syekh, sebelum saya menikah saya melihat istri saya adalah wanita yang paling cantik. Tidak ada yang lebih cantik kecuali calon istri saya sebelum menikah. Begitu menikah, perasaan itu pun masih sama. Tapi setelah 5 tahun menikah, saya sudah mulai melirik wanita di luar sana ada banyak yang lebih cantik. 10 tahun menikah, istri saya tambah jelek dan tidak menarik. 20 tahun menikah, tambah-tambah lagi keriput, lagi tidak menarik. Dan saya melihat perempuan di sana ada banyak yang lebih cantik. Apa kata syekhnya? Yang salah itu bukan istrimu. Yang salah bukan pasanganmu. Yang salah adalah dirimu yang tidak mampu menundukkan pandangan matamu.
Walaulah kamu menikahi semua wanita di seluruh dunia ini, sudah kamu nikahi semua wanita di dunia ini, maka kelak kamu akan melihat hewan-hewan di luaran sana lebih cantik daripada semua istri-istrimu yang kamu nikahi. Karena nggak bisa nundukin pandangan mata. Bukan berlaku kepada suami saja, tapi istri juga. Pulang ke rumah ngeliat istri, ya Allah hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Karena wajahnya atau pandangan mata kita yang seringnya melihat kepada wajahnya artis-artis Korea yang putih, bengkoang, glowing, menik-menik, rambutnya lurus, ngelihat pulang ke rumah kriwel-kriwel. Jadi itu tuh terjadi tuh bukan cuma ketika suami ke istri, tapi istri juga bisa gara-gara nggak bisa nundukin pandangan mata beliau. Wa asa takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Kita pernah lewati kan ayat itu, An-Nisa ayat 19. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu pada pasanganmu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan. Istri kita punya kekurangan, suami punya kekurangan, tapi kan kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Maka berbijak-bijaklah bersikap, dan jangan gampang dan jangan bermudah-mudah mengucap kata-kata pisah, pegat, talak, cerai. Jangan. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau masih bisa diupayakan, upayakan untuk tetap bersama. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, itulah solusi dalam Islam, yakni at-talaq. Cukupkan, lalu memintalah kepada Allah dengan yang lebih baik. Dan siapapun yang nonton tayangan ini, wabil khusus teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau mungkin kemarin pernah mengalami perasaan yang sama, ingat kisah yang tadi. Ketika disampahkan pada tahun 2010-2011 oleh laki-laki yang salah, lalu 2014 dipertemukan oleh laki-laki yang mulia. Proses itu nggak mudah, ada rasa malu, hamil kok suaminya nggak ada rasa insecure, ada rasa mentalnya down saat melahirkan harus sendirian, mengasuh menyusui sendirian, tinggal di rumah sendirian di sebuah kota, mau balik ke tempat orang tuanya pun juga sudah jangan sampai merepotkan orang tua. Walaupun ya ujung-ujungnya orang tua itu pasti selalu menjadi tempat pulang kembali bagi putrinya yang sakit hatinya, menjadi obat bagi putrinya yang sakit hatinya. Orang tua menjadi tempat berpulang. Tapi saat harus sendirian, dia memperbaiki dirinya dengan Allah, memperbaiki urusannya sama Allah, berbaik sangka terus kepada Allah, sampai ternyata Allah balas dengan ganti yang jauh lebih baik. Jadi kadang orang yang salah itu didatangkan dalam hidup agar orang yang salah itu kita jadikan pelajaran dalam hidup. Dan tidaklah Allah memberikan segala sesuatu yang sudah menjadi takdir bagi diri seorang hamba, kecuali pasti itu yang terbaik untuk hamba tersebut. Kenapa nih ya Allah, kok ketemu ini salah, ketemu ini salah lagi, ketemu ini salah lagi. Ada yang udah sampai menikah 2 kali, 3 kali salah terus. Boleh jadi yang keempat, atau boleh jadi yang kelima, dia akan bertemu dengan orang yang benar-benar akan menua bersama sampai surga. Dan menikah itu bukan perkara main-main ya jemaah. Menikah itu perkara litaskunu ilaiha, agar kita merasa sakinah bersamanya. Kayak kemarin saya bahas, di dalam rumah tangga itu nggak ada yang tersisa kecuali obrolan hangatnya. Karena rumah tangga itu tentang ngobrol aja. Kita ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, ngobrol doang. Tiap hari ngobrol aja. Gimana hari ini? Ya anak-anak hari ini begini. Sampai nanti anak kita sudah pada menikah, rumah tangga masing-masing, semuanya sudah tinggal di kotanya masing-masing, dapat rezeki yang Allah hamparkan di kotanya masing-masing, hingga akhirnya kita serumah berdua lagi. Kayak awal-awal nikah belum punya keturunan, sekarang punya keturunan kita udah pada rumah tangga masing-masing, sekarang di rumah kembali berdua. Ya nggak apa-apa, nikmatin jemaah.
sampai nanti salah satunya atau kedua-duanya berpulang ke pangkuan Allah. Semoga kita menjadi pasangan di dunia, menjadi pasangan sampai syurga. Terus ayat berikutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan milik Allah sajalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua miliknya siapa? Ada nggak yang milik kita? Tidak ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi dan semua hal menjadi miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak satupun manusia memilikinya. Seringkali Rasulullah berucap, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan kembali kepadamu. Itu yang Nabi sering ucap dalam setiap amal salih. Makanya doanya yang sering kami baca juga, ya Allah tinggikanlah ilmumu yang engkau izinkan untuk disampaikan kepada hambamu yang lain. Kami sering doa, juga sama teman-teman juga sering doa, ya Allah tinggikanlah ilmumu yang engkau izinkan untuk disampaikan pada hambamu yang lain. Karena ilmunya ini bukan ilmu kita jemaah, ilmunya ilmu siapa? Ilmu Allah. Allah yang mengizinkan ilmu ini tersampaikan. Apakah kita punya peran? Zero peran kita. Pembuluh darah yang mengalirkan Allah, jantung yang membuat jantung berdenyut itu Allah, paru-paru bekerja itu Allah, lisan bicara itu Allah. Allah kalau mau cabut suara itu bisa jemaah. Pernah satu ketika suara kami hilang 7 hari nggak bisa ngomong. Awalnya udah gejala-gejala tuh, serak-serak terus kemudian iya itu tahu ya, lama-lama hilang, plus hilang 7 hari udah. Dan itu jadi pelajaran bahwa Allah tuh kalau mau cabut suara kita tuh bisa aja, nggak bisa ngomong tuh bisa, blast nggak keluar suara. Akhirnya kalau butuh apa-apa tulis, nulis ya mah, diam aja. Suara pun miliknya Allah. Terus sekarang kita punya kelebihan, rezeki, harta, ilmu, skill. Ini semuanya milik Allah dan memang harus dikembalikan kepada Allah. Intan surallah hayan surkum, harus jadi penolong agama Allah supaya nanti Allah tolong terus hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang lupa bahwa semuanya dari Allah, lalu dia nggak mau mengembalikan itu kepada Allah. Harusnya sudah dikembalikan kepada Allah sebelum kita kembali kepada Allah. Kata Nabi SAW, anak Adam tuh sering bilang, mali, mali, hartaku, hartaku. Lalu Nabi bersabda, hartamu yang mana anak Adam? Hartamu tuh 3. 1, apa yang kamu pakai sampai usang. 2, apa yang kamu makan melewati kerongkongan. 3, hartamu itu apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itu baru hartamu. Jadi sekarang mobil kita tuh belum jadi milik kita kecuali kalau dia dipakai dalam beramal salih dan dia dilibatkan dalam setiap perbuatan baik. Itu mobil yang terparkir itu besok jadi milik kita. Motor kita yang dipakai buat ngaji itu jadi milik kita. Harta kita yang didermakan jadi semen, jadi batako, jadi keramik, jadi granit, itu jadi harta milik kita. Ilmu yang disebarluaskan dalam kebaikan itu jadi milik kita. Tenaga yang diwakafkan untuk menolong agama Allah itu jadi milik kita. Jadi milik kita tuh. Tapi selama belum digunakan di jalan Allah, maka dia baru menjadi milik ahli waris. Karena setelah kita wafat dia akan menjadi miliknya ahli waris. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Semua milik Allah dan kita diminta untuk bertakwa
dari apa yang Allah sedang titipkan kepada kita. Punya mobil, cara bertakwanya gimana? Pakai ngaji. Mobil besok dihisap keterangannya mall, Telaga Menjer, Bukit Seroja, Sikunir, Dieng. Ditanya sama malaikat, ini kok nggak ada apa? Keterangan ke masjid ada. Berapa kali ke masjid? 1 kali. Keterangannya apa? Buang air kecil. Ke masjid cuma numpang buang air. Punya mobil ya memang dipakai buat ngaji jemaah, tapi ntar hujan loh, memang pakai buat hujan-hujanan supaya nggak kehujanan. Punya kendaraan tuh dilibatkan. Bahkan para ulama itu sering menggilir pakaian mereka untuk dihadirkan atau untuk dikenakan dalam pengajian-pengajian. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh ya kayanya bukan main jemaah. Punya murid namanya Imam Abul Hasan Asy-Syaibani. Muridnya Imam Abu Hanifah ini pernah didatangi oleh Imam Syafi'i. Waktu Syafi'i belajar dari Imam Malik. Wahai Tuan Guru, ya sudah selesaikah saya belajar sama Anda wahai Tuan Guru? Sudah. Ada lagi yang nggak lebih pintar ya Tuan Guru daripada Anda? Ada, namanya Imam Abu Hanifah, tapi orangnya sudah wafat. Punya murid namanya Imam Abul Hasan Asy-Syaibani. Imam Hasan Asy-Syaibani. Datang kamu, nih bekalnya. Dikasih bekal sama Imam Malik itu 20 dinar. 20 dinar tuh bekalnya 85 juta kurang lebih. Bekal buat ngaji sama Abul Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Sampai sana Imam Syafi'i ini kan pertamanya tuh pro kesederhanaan, tidak mau yang kaya dan segala macam gitu. Sampai rumahnya Abul Hasan Syaibani, kaget rumahnya bagus. Begitu masuk ke dalam kaget, karpetnya itu sampai membuat mata kakinya Imam Syafi'i tenggelam. Karpetnya tebel pol. Dan terkaget-kaget lagi begitu masuk ruang tamu melihat Imam Abul Hasan Syaibani di mejanya itu emas batangan gede-gede, 1 kilo. Ini ulama apa ini, kayanya luar biasa. Wahai Imam Abul Hasan, kenapa Anda kaya raya luar biasa? Kata Imam Abul Hasan, ya udah ini emas-emasannya tak saya kasih sama pelacur aja gimana? Jangan. Ya saya kasih sama penjudi slot aja gimana? Biar dipakai ngeslot yuk. Jangan. Saya kasih sama peminum khamr ya. Jangan. Kata Imam Syafi'i. Lah terus saya kasih siapa dong? Kata Imam Syafi'i, jenengan aja yang mega. Jenengan orang solih, ini pasti harta jadi solih juga. Karena kata Nabi, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta itu dalam genggaman hamba Allah yang salih. Udah paling bener emang harta tuh dipegang hamba Allah yang salih. Nek enggak salih, jadi tempat cedak-ceduk, jadi karaoke, jadi tempat zina, jadi tempat ngeslot. Tapi kalau hamba Allah yang saleh jadinya pondok, masjid, pendidikan, jadi tempat yang produktif, jadi tempat yang syariat Islam itu semakin banyak diajarkan di dalamnya. Di tangan hamba Allah yang saleh. Harta itu memang harus dipegang hamba Allah yang saleh. Maka ingat hadirin, ketika kejadian itu merubah mindsetnya Imam Syafi'i terus kemudian iya ya, ternyata peran harta itu ya berfungsi juga jemaah. Dengan harta kita juga bisa banyak berbuat baik dengan harta. Berbagi kepada sesama lebih banyak juga dengan harta. Butuh harta. Dan itu semua juga gak lepas dari pertolongan Allah yang memang semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Kita sama-sama berdoa jemaah, dimana nanti Allah hadirkan waktu terbaik buat kita pulang ke pangkuan Allah. Mudah-mudahan kita sudah dalam keadaan banyak amal jariyahnya. Imam Ghazali pernah mengatakan kalau hari ini kamu masih dikasih waktu untuk hidup itu sebenarnya karena Allah memberi kesempatan kamu untuk taubat sebelum nanti kamu wafat. Jadi kita hari ini hidup itu ya sebenarnya untuk nambah amal salih dan taubat. Makanya doa Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya kita hidup untuk nambah amal salih, besok kita mati ya untuk berhenti dari berbuat buruk, syarr. Seperti yang
Imam Ghazali katakan, kalau kita masih hidup berarti masih dikasih kesempatan untuk taubat kepada Allah. Milik Allah apa yang ada di langit, wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah sungguh maha kaya, hamida lagi maha terpuji. Yang paling kaya Allah, dan Allah nggak butuh apapun dari kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah, kita butuh dekat sama Allah, kita butuh pertolongannya Allah, kita butuh dibersamai dalam setiap perlindungannya Allah, kita butuh sekali penjagaan dari Allah. Terakhir, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah sajalah apa yang ada di langit, dan milik Allah jugalah apa yang ada di bumi. Ini Allah kok ngulang berkali-kali, ini apa maksudnya? Kata para ulama, tidaklah Allah mengulang-ulang ayat kecuali Allah meyakinkan pada diri kita bahwa memang semua ini miliknya Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah yang jaga, ini dia mah. Kalau Allah yang nolong, tidak ada yang bisa memudaratkan. Kalau Allah yang sudah melindungi, tidak ada satupun yang bisa mencelakai. Dan kalau Allah yang sudah akan menjadi pihak yang menemani, tidak ada satupun pihak yang akan mencelakai kita, siapapun dia. Karena Allah sebaik-baik peneman, Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakilku. Atau dalam bahasa yang lebih lumrah atau masyhur untuk kita kenalnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pelindung terbaik itu Allah, penjaga terbaik itu Allah, peneman terbaik dalam setiap perjalanan itu Allah. Satu-satunya yang akan siap untuk mendengarkan kita 24 jam itu hanya Allah. Dan tidak ada satupun tempat mengadu terbaik, kecuali tempat mengadu terbaik itu hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, besok, dan seterusnya, belajarlah terus untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pemelihara, pelindung, pengayom, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk bersandar kecuali kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan penuh barokah dari apa yang kita kaji di pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Ada beberapa ayat yang perlahan-lahan dari Al-Fatihah sudah kita tadabburi, sekarang sudah sampai An-Nisa. Semoga ya Allah kita jangan dulu wafat sebelum kita mengkhatamkan ini jamaah. Al-Quran secara sempurna dikhatamkan, bukan cuma ayatnya tapi dikhatamkan juga tafsir-tafsirnya agar kita mengerti. Maka kesimpulannya pagi ini, semuanya milik Allah dan memang harus dikembalikan kepada Allah. Syariat Islam itu mulia. Jangan hinakan syariat Islam hanya karena ego kita semata, syahwat kita semata. Karena Islam itu mulia dan tidak ada yang merusaknya, tidak ada yang bisa menghinakannya. Kecuali kadang yang datang membuat Islam itu menjadi rusak citranya adalah orangnya itu sendiri. Islam itu ngajarin kebersihan, tapi kitanya malah mempertontonkan kekotoran. Islam itu mengajak kita untuk rapi, tapi kitanya yang memperlihatkan ketidakrapian. Islam itu suka dengan keindahan, keelokan, kebagusan, tapi kitanya malah tidak memperelok, memperbagus. Itu kadang. Allahu a'lam bishawab. Kita buka sesi diskusi tanya jawab, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol Pak Bambang, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada pagi ini kami hanya akan melaporkan bahwa mohon maaf kami waktu Jumat itu sandalnya keliru. Apa ya Anda? Oh sandalnya siap. Pas sandal itu
pulang itu langsung aja tanpa ngaca sampai rumah baru tahu saya itu dulu. Iya. Jadi itu benar sama yang tentunya waktu itu ngaji tadi malah sadar saya hilang gitu terus. Iya. Nah, saya tanpa sengaja bahwa dan sambil rumah itu saya baru tahu kan. Kalau di rumah saya Mas Adi itu masih itu dan Mbak Maisan. Mas maaf ini sadar saya keliru ini lalu tempat saya mungkin ada yang hilang besok minggu saya ke haji kemudian Mas Rizal ya lalu kan Bapak masih di masjid. Jadi sekali lagi mungkin pada para pendengar atau waktu itu jamaah yang hadir kajian di sini Ustaz itu baru saja Ustaz apa Iya. skandal masalahnya hilang. Waduh. Iya. Siap. Jadi saya bawa murid yang bersangkutan barangkali kalau hari ini hadir mohon bisa diatur, kalau enggak suatu saat Siap. setelah bisa diatur di masjid. Siap. Amin. Jazakumullah khairan jazaa. Ayahanda semoga dimuliakan Allah, sekeluarga, ibu dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sendalnya ayahanda sudah ya ayahanda sendalnya. Masih di sini. Udah ada disimpan Mas ya. Kemarin nanti tinggal ini ayahanda dikontak aja. Kemarin memang ada temanya tema sendal jemaah. Lah kok langsung pulang ketuker lah itu ya mah. Nggak apa-apa ya jemaah. Artinya nggak usah khawatir. Kemarin mungkin kalau ada yang keliru sendalnya atau mungkin lah pulang ngaji sendalnya mungkin kok nggak ada, tenang aja, bukan nggak ada, keliru sendalnya. Nanti silakan diambil lagi sendalnya Fladeo. Yang kemarin merasa ngaji hari Jumat di Masjid Muhammad Al-Fatih sendal Fladeonya kok ketuker, silakan nanti kesini aja, aman terkendali, aman terkendali. Buat wow, udah dicuci malah ya. Waduh, udah dicuci malah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Fadhol, Ibu. Ustaz, suami pernah selingkuh sampai berzina, tapi saya sudah maafkan dan suami sudah bertaubat. Alhamdulillah lebih baik sikapnya dan ibadahnya. Apakah saya dan suami bisa bertemu lagi di jannahnya? Suami pernah selingkuh tapi istrinya memaafkan lalu sekarang sudah menjadi yang lebih baik. Apakah sama-sama bisa bertemu di jannahnya? Wa in tuhsinu wa tattaqu. Kalau dia memperbaiki diri lalu bertakwa kepada Allah. Syaratnya tadi wa in tuhsinu wa tattaqu. Kalau dia terus memperbaiki dirinya dan dia mau juga bertakwa kepada Allahnya, maka Allah itu maha baik, Allah akan menerima semua tobat-tobatnya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Syaratnya tuslihu, tuhsinu, harus memperbaiki diri, harus benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan pintu maaf yang sebesar-besarnya bisa dia dapatkan. Dan kalau yang jadi pertanyaan apakah bisa bertemu di jannahnya, jawabannya bisa saja selama kedua-duanya adalah ahli taubat, orang salih yang semuanya insya Allah bisa bertemu kembali di syurga Allah. Pertanyaan berikutnya biasanya muncul, lah kalau udah menikah lebih dari 2 kali, 3 kali, kepada suami yang mana nanti istri itu akan bertemu di syurga? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia akan jumpa dengan suaminya yang paling salih. Kalau suami yang paling salih, suami yang terakhir nomor 3, maka dia jumpa nanti dengan suami yang paling salih. Allahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya bisa bertemu di syurganya, bisa selama dua-duanya sama-sama menjaga kesalihannya. Dan lagi ya jamaah, siapapun mungkin pernah punya masa lalu yang gak enak kalau diceritain. Pernah zina, sampai terus kemudian selingkuh dan segala bentuk macam-macamnya. Tapi kan Allah maha pengampun, Allah memaafkan, Allah mengampuni. Selama taubat-taubatan nasuha, Allah memaafkan, Allah mengampuni. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Maka berbaik sangka kepada Allah, pasti kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz, gimana cara ikhtiar terbaik untuk mendapat jodoh terbaik dari Allah? Gimana cara ikhtiar terbaik untuk dapat jodoh dari Allah? Yang pertama baca doa.
Wabil khusus nih Amalia untuk kita bersama-sama. Doanya Al-Anbiya 89. Apa doanya? Anni masaniyad dur. Anni masaniyad dur. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan hamba jomblo terlalu lama. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Al-Anbiya 89, doanya itu. Al-Anbiya 89. Lanjut. Rabbi habli zaujatan tayyibah. Minta kepada Allah, ya Allah karunia aku zaujah, pasangan tayyibah yang baik. Atau lanjut, Quran surah Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga boleh dibaca. Yang kedua, setelah baca doa ya kan senjata terbaiknya nih, minta jodoh terbaik dengan doa terbaik. Terus berikutnya yang kedua, minta kepada Allah sudah. Yang kedua, ikhtiar. Datang ke Wonosobo, siapa tahu ketemu calon mertua. Ikhtiarnya jauh sampai ke Wonosobo ya Mas. Mudah-mudahan ya. Ini dari Brebes, siapa tahu jodohnya orang Wonosobo, orang Wonolelo kan nggak tahu. Orang Garung ya. Jadi ikhtiar, jangan doa-doa aja tapi ikhtiar. Ketemunya di tempat baik ya insya Allah baik. Atau misalkan ikut lembaga ta'aruf, ada rumah ta'aruf misalkan, dia ikut, masukin CV, kurikulum vitae-nya dimasukkan dan segala macam, itu jadi bentuk ikhtiar juga. Terus yang ketiga, ini yang sering terlupakan, sibuklah menjadi baik daripada sibuk mencari yang baik. Dari tadi Mas, sibuklah mencari yang baik, sibuklah menjadi yang baik sebelum mencari yang baik. Kita harus menjadi yang baik, menjadi yang baik, menjadi yang baik. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan hadirin. Ustaz, suami saya mualaf. Kita sudah menikah 9 tahun, tapi suami saya belum mau beribadah. Segala ikhtiar sudah saya lakukan, tapi suami saya baik sekali Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa yang harus dilakukan ketika suami mualaf tapi enggan beribadah kepada Allah tapi baik kepada manusia? Kita mengapresiasi baiknya seseorang kepada manusia itu ya baik. Tapi ingat jamaah, kalau baiknya kita kepada Allah itu Allah jauh lebih pantas untuk kita berbuat baik kepadanya daripada kita buat baik kepada manusia. Lah, yang ngasih nafas siapa? Yang ngasih penglihatan? Yang ngasih pendengaran? Yang ngasih rezeki? Yang ngasih semuanya? Allah. Maka Allah lebih pantas untuk kita berbuat baik kepada Allah daripada kita berbuat baik kepada manusia. Jadi kalau orang yang melupakan Allah ya sebenarnya ya dia melupakan pihak yang paling berjasa dalam hidupnya, yang memberi nafas, rezeki, makan, minum. Terus sikap istri gimana kalau suaminya belum mau ibadah? 3D. D yang pertama, didoakan. D yang kedua, diajak. D yang ketiga, dicontohkan. Didoakan, diajak, dicontohkan. Didoakan. Doakan yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ila akhirih. Diajak, jangan bosan-bosan, karena kata Nabi SAW, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak pernah bosan ngasih pahala sampai kita ngerasa bosan dalam beramal salih. Kadang kitanya lebih cepat bosan beramal salih, padahal Allah nggak bosan mau ngasih pahala. Makanya ngajak tuh jangan sampai bosan, harus ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak terus, ajak terus, ajak terus, ajak terus. Boleh jadi ajakan ke 1000 baru beliau mau. Maka istri jangan bosan mengajak dalam kebaikan. Terus berikutnya, dicontohkan. Ya mungkin suami kita belum mau sholat, ya kita contohkan sholat sambil didoakan. Kalau tiga-tiganya sudah, didoakan sudah, diajak sudah, dicontohkan sudah, semuanya tetap bergegeh, kekeh, gigih, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, dibisikin la ilaha illallah. Nah itu
itu emang hidup kita kan untuk ibadah ya jemaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk ibadah. Jadi 3 itu ya, didoakan, diajak, dicontohkan. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bissawab. Silakan ya, Anda fadhal. Pak Haji Abdul Wahid dari Brebes, Masya Allah. Berangkat kemarin siang jam 11 dari Brebes. Ahlan Pak Haji. Yang sering terjadi di masyarakat kita, ada yang nikah lagi tapi tidak minta izin sama istri pertama. Kira-kira bagaimana? Bagaimana seseorang yang menikah tanpa izin dari istri yang pertama? Pertama, bahwa menikah itu niatnya ibadah. Ibadah itu harus dilandasi dengan saling keterbukaan dalam rumah tangga itu sendiri. Ya memang sebenarnya tidak ada keharusan untuk berizin dan segala macamnya, tapi kan dalam secara adabnya jamaah. Apakah keliru? Jawabannya tentu saja kalau dari sudut pandang izin tidak izinnya tidak ada pensyariatan harus izin terlebih dahulu. Tapi kan secara adabnya sebagai seorang muslim, tentu dalam rumah tangga yang sudah saling terbuka harus sama-sama tahu antara satu sama lain. Nah kadang tidak izin itu mengindikasikan juga ini awal dari retaknya rumah tangga, tidak adanya keterbukaan, ngumpet-ngumpet. Padahal Nabi bersabda nikah itu nggak ngumpet-ngumpet. Nabi bersabda aulim, umumkan walau bisyatin, walaupun menyembelih dengan 1 ekor kambing. Jadi hakikatnya itu bukan disembunyikan, tapi justru malah ditampakkan, diumumkan, ditampakkan dan diumumkan. Itu hakikatnya, ya ditampakkan ya diumumkan. Kalau udah sembunyi-sembunyi, ini mesti ada salah satu rasa takut nih. Takut istri pertamanya tahu, atau takut bagaimana, atau ingin dan segala bentuk macam-macamnya, waliyazubillahi min zalik. Ini yang bisa menimbulkan nanti adanya mudarat yang besar luar biasa di kesudahannya. Itu yang nanti menghasilkan daripada anak yang membenci syariat Islam gara-gara ayahnya yang berbuat demikian, sembunyi-sembunyi, lalu terus kemudian jadi terkesan jelek gitu syariat Islam itu, padahal mulia syariat Islam itu. Jadi tidak untuk sembunyi-sembunyi, tapi untuk diumumkan. Istri pertama kalau perlu menjadi yang tahu, yang mengizinkan. Bahkan lebih keren lagi, istri pertama yang mencarikan. Kalau memang hatinya legowo, yang mencarikan. Begitu hadirin. Allahu a'lam bishawab. Lagi mas-mas, gimana cara mencari istri salihah? Wes, ini untuk mas-mas yang jomblo fisabilillah. Gimana cara mencari istri salihah? Kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba. Dalam hadis Muslim atau Bukhari Muslim Nabi bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara: li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha, fazfar bizati din taribat siadak. Biasanya yang dicari laki-laki itu cantiknya, garis keturunannya, kaya rayanya, dan kadang-kadang mengakhirkan agamanya. Lalu Nabi berpesan nih buat laki-laki, fazfar bizatiddin, kalau bisa kamu fokuskan dirimu untuk mencari yang baik agamanya, taribat siadak, tanganmu tidak akan berdebu. Jadi kalau laki-laki mau mencari istri, cari yang baik agamanya. Gimana cara cari baik agamanya? Lihat siapa circle-nya, apa yang dia posting. Karena sekarang tuh seseorang tuh nggak mungkin jauh dari apa yang dia posting. Dia bisa berkamuflase, tapi dengan postingannya, story WA-nya, akun-akun sosial medianya, sekarang tuh jadi profil digital tuh bisa didigitalisasi profiling atau digital profiling. Contoh misalkan ada orang sekarang itu kan jadi, tolong jamaah kalau melihat ada lamaran pekerjaan itu nanti suruh masukin salah satunya adalah sosmed Anda. Ada dibuka lowongan kerja, Pak saya mau mengajukan bagaimana persyaratan. Nanti biasanya persyaratannya itu masukkan akun sosial media Anda. Kenapa suruh masukin akun sosial media? Ya digital profiling. Tujuannya untuk digital profiling. Apa itu digital profiling? Digital profiling itu adalah memprofil seseorang lewat digital. Apa yang dia posting, apa yang dia like. Ternyata
jumlah followingnya ini akun-akun sepak bola, dia berarti mengikuti akun-akun pesepak bola, bisa diindikasikan bahwa dia penggemar sepak bola. Ternyata dia ngikutin akunnya yang perempuan, akun-akun chef, memasak, maka boleh jadi hobinya adalah memasak. Dekorasi rumah, maka boleh jadi itu. Kalau yang diikutin misalkan yang amala komilut, yang lagi bete, LG-an itu yang diikuti, wah kok followingnya nih akun-akun LG semua nih, wah itu berpotensi dia juga LG-an kalau di digital profile atau digital profiling itu juga ada jemaah. Maka di dunia sosmed itu pun juga posting aja yang baik-baik, karena manusia juga mati meninggalkan nama dan data. Manusia mati meninggalkan nama dan data apa yang kita tinggalkan itu yang jadi jariah. Karena kalau hari ini kita meninggal, yang ditonton mesti story terakhir. Story terakhirnya ternyata lagi ngaji di Muhammad Al-Fatih, statusnya Masya Allah Tabarakallah, wes story, wih ngaji, story terakhirnya gitu. Kalau orang ngaji kan dua toh niatnya, satu benar-benar butuh ilmu, dua ngaji mung kebutuhan story. Ya tapi nggak apa-apa jemaah, ngaji kebutuhan story pada awalnya. Sekarang ya kan kita udah ngaji bener, dapat ilmu. Story itu ya kadang-kadang harus tau jemaah. Story itu ya kadang-kadang harus buat syiar juga. Di story aja jemaah tadi kalau spill gini, yo jangan lupa ngaji di story. Niatkan karena Allah. Nah biasanya sebelum posting mencet Bismillah dulu, Bismillah. Jangan sampai nggak ucap Bismillah, karena biar dapat berkah dari apa yang kita posting. Dan posting yang baik-baik, pastikan postingannya manfaat. Kalau memang kita merasa postingan ini bisa dapat jariah buat kita semua, ya niatkan karena Allah. Loh ibu-ibu tahu nggak? Kemarin ada postingan 7 detik tuh, tapi Masya Allah ternyata mampu merubah banyak pihak. Ternyata postingan itu ngomongnya gini, hadirin teman-teman, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Itu kan 7 detik. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Udah 7 detik. Allah titipkan lewat 7 detik video itu, orang yang tadinya berpikir mau riba, akhirnya nggak jadi riba. Orang yang tadinya mau ngutang untuk gaya hidup, ya bukan untuk kebutuhan hidup, tapi akhirnya jadi tertahan gara-gara video singkat. Boleh jadi yang jamaah posting itu biasa aja menurut jamaah, alah tentang sholat saya udah sering. Tapi begitu jamaah posting, kok pas kena sama orang yang butuh video itu, iya ya saya nih sering ninggalin sholat ya. Jadinya posting aja jamaah. Story, wes pasti statusnya standar wes, Masya Allah Tabarakallah, wah standar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.